You're never gonna make it, you're not good enough. There's a million other people with the same stuff. You really think you're different? Man, you must be kidding. Think you're gonna hit it, but you just don't get it. It's impossible, it's not probable. Hello guys, welcome back to my channel. Kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang perencanaan usaha. Mari kita mulai. Jadi di dalam perencanaan usaha ada 4 poin yang harus kita ketahui. Yang pertama adalah ide usaha. Nah, ada 2 faktor yang mempengaruhi ide usaha. Yang pertama adalah ide internal. Adapun ide internal, yang pertama pengetahuan yang dimiliki. Yang kedua adalah pengalaman yang pernah dilalui. Yang ketiga adalah kemampuan untuk melihat dan menjadikan pengalaman orang lain sebagai pelajaran. Yang keempat adalah intuisi yang merupakan pemikiran yang muncul dari individu itu sendiri. Adapun faktor eksternal, yakni masalah yang dihadapi dan belum terpecahkan. Yang kedua, kesulitan yang dihadapi sehari-hari. Yang ketiga, kebutuhan yang belum terpenuhi baik untuk dirinya sendiri maupun untuk orang lain. Yang keempat, pemikiran yang besar untuk menciptakan sesuatu yang baru. Poin yang kedua yang harus kita ingat adalah resiko usaha. Dari pengertian resiko usaha sendiri adalah kegagalan atau ketidakberhasilan dalam menangkap peluang usaha. Namun, resiko usaha dapat ditimbulkan dari beberapa hal. Yang pertama, kemungkinannya adalah permintaan atau perubahan mode selera dan daya beli. Yang kedua adalah perubahan konjungtur atau perubahan kondisi perekonomian yang pasang surut. Yang ketiga adalah persaingan. Dan yang terakhir adalah akibat lain seperti bencana alam, perubahan aturan, perubahan teknologi, dan lain-lain. Yang ketiga adalah keberhasilan dan kegagalan. Keberhasilan seorang wirausaha dalam menjalankan usahanya dipengaruhi oleh beberapa hal, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama adalah keyakinan yang kuat dalam berusaha. Yang kedua adalah sikap mental yang positif dalam berusaha. Yang ketiga, percaya diri dan keyakinan terhadap diri sendiri. Yang keempat, tingkah laku yang bertanggung jawab. Yang kelima, inovatif dan kreatif. Yang keenam, keunggulan dalam menjalankan usaha. Yang ketujuh, sasaran yang tepat dalam memulai usaha. Yang kedelapan, pengelolaan waktu yang efektif dan efisien. Yang kesembilan adalah pengembangan diri. Dan yang kesepuluh adalah pengadaan evaluasi atas usaha yang dijalankan. Adapun hal-hal yang dapat menyebabkan kegagalan usaha sebagai berikut. Yang pertama, tidak ada tujuan tertentu dalam usaha. Yang kedua, kurang berambisi. Yang ketiga, tidak disiplin. Yang keempat, pendidikan yang tidak cukup. Yang kelima, sikap terlalu menunda. Keenam, kesehatan terganggu. Ketujuh, kurang tekun. Kedelapan, kepribadian yang negatif. Kesembilan, tidak jujur. Dan kesepuluh, tidak dapat bekerja sama dengan orang lain. Yang terakhir, pemetaan peluang usaha. Ancaman dan peluang akan selalu ada di dalam suatu usaha. Oleh sebab itu, penting untuk melihat dan memantau perubahan lingkungan yang terjadi dan kemampuan dalam beradaptasi dari suatu agar bisa tumbuh dan bertahan dalam ketatnya persaingan. Terdapat beberapa cara atau metode dalam melakukan pemetaan potensi usaha, baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Di antaranya adalah dengan menggunakan atau melakukan analisis SWOT. SWOT itu sendiri adalah strength atau kekuatan, weakness, kelemahan, opportunity, kesempatan, dan threat, ancaman. Sekian penjelasan dari video saya. Bila ada kata yang salah mohon dimaafkan. Lebih kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.